Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widisana Pastika dari kelas 24 ITB dengan NNP 31206050. Pada video kali ini saya akan mengerjakan latihan dari materi displaying data. Jadi pada latihan ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama kita diperintahkan untuk menggunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Oke, langsung aja kita kerjakan mulai poin pertama. Jadi menambahkan pagination. Oke, jadi kita akan memulai pada, nah kita buka dulu. Oke, kita tutup dulu ini biar nggak kebanyakan. Oke, jadi kita akan melakukan beberapa penambahan code pada front end, lalu controllers dan ke side controller karena di sini kita akan merubah bagian depan dari toko baru ini. Jadi pada side controller ini yang pertama kita akan menambahkan di sininya karena nanti kita akan menggunakan pagination data pagination. Oke, selanjutnya di sini kita coba cari pada action index. Nah, di sini ini kita komen terlebih dahulu. Kemudian kita buat variabel baru yaitu query item find Lalu di sini untuk count query-nya untuk menghitung item. Sebentar, ini sudah ditambahin. Udah. Oke, berarti ini item find count. Lalu satu variabel lagi untuk page-nya new. Jadi merupakan objek dari kelas pagination tadi. Array. Nah, di sini terdapat total count yang diisi dengan variabel count query tadi. Count query. Selanjutnya untuk page size-nya. Nah, ini mungkin kita buat 5 aja. 5. Ini kita save. Lalu di sini model sama dengan query offset page offset. Lalu untuk limitnya, limit page limit all. Oke, lalu return this render index ini kita enter aja biar rapi. Lalu di sini kita tambahkan untuk page-nya. Page kita isi dengan page. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke view-nya. Kita buka to view, lalu ke site, lalu ke index. Oke. Bentar. Ini tadi Oke. Di sini karena kita akan menambahkan sebentar. Di sini kita coba lihat terlebih dahulu. Di bagian mana ini? For each-nya ini kita ubah jadi model. Nah, di sini sudah terlihat. Jadi di sini sudah tampil 5, yaitu berdasarkan dengan page size yang sudah kita set 5 tadi. Selanjutnya kita akan menampilkan untuk link pager-nya. Jadi biar bisa ganti halaman. Nah, di situ kita akan menambahkan use widget
link page. Oke. Lalu selanjutnya di bawah di mana ya, di row. Nah, di sini. Ini kita tambahkan wp echo link pager widget. Ini pagination. Ini kenapa? Page. Oh, ini kurang nggak sih? Kurang untuk. Nah, ini udah nggak error. Coba kita lihat. Nah, ini di sini sudah muncul. Ini sebenarnya kita ubah, kita tambahkan style-style agar mempercantik itu bisa sih. Cuman untuk kali ini mungkin saya skip dulu. Ini jika kita lihat di halaman kedua ini juga menampilkan 5 produk. Di halaman ketiga juga menampilkan 5 produk. Salah 2 karena memang untuk itemnya cuma 12. Nih. Oke, jadi yang pertama itu udah berhasil ya. Untuk latihan pertama. Lalu untuk latihan selanjutnya, tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Jadi di sini nanti kita akan menambahkan kategori-kategori berdasarkan yang ada di sini. Sebentar, di item kategori ini terdapat 11 kategori nih. Jadi nanti kita akan menampilkan kategori-kategori ini dan setelah difilter nanti akan muncul produk berdasarkan kategori yang dipilih. Seperti itu. Jadi mungkin langsung saja kita beralih ke VS Code-nya lagi, lalu kita juga akan menambahkan beberapa code pada site controller, lalu ke action index. Action index. Nah, di bagian sini kita tambahkan kategoris sama dengan, oh iya, sebelumnya kita akan menambahkan sebentar. Use front end models item kategori. Nah, ini item kategori find all. Salah guys. Maaf. Oke, selanjutnya di sini kita juga tambahkan kategoris, lalu kita isi dengan variabel kategoris tadi. Oke. Selanjutnya pada view-nya bagian site index. Nah, ini kita tambahkan sebentar. Ini di atas ini kita tambahkan karena nanti kita akan menggunakan active form dan juga helper URL. Maka kita akan menambahkan use widgets active form, lalu use di helpers apa tadi URL. Ya, selanjutnya di bagian, jadi nanti rencananya untuk filternya itu berada di, nah di atas ini rencananya seperti itu. Oke, langsung aja kita tambahkan kode di sini. Call 4 salah. Call 4 PL0. Nah, di sini ya P form active form. Ini sebenarnya kayak yang tadi sih, nggak apa-apa.
form, bikin metodenya itu get, lalu action, URL to item, lalu ke filter. Kita cek. Actionnya ke item filter. Nah, di sini kita beri label. Ini kita tulis kategoris. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan untuk select optionnya. Di flex. Nah, ini select. Name-nya kita beri nama kategori ID. Lalu kita beri kelas custom select, kita beri margin bottom-nya 4, lalu margin right-nya kita beri 2. Lalu ini untuk option-nya kita buat melalui for each kategoris as item kategoris kategori, maka sini kita beri tag tutup, tapi di sini kita buka lagi. Nah, di sini baru kita beri optionnya. Option value-nya kita isi dengan item kategori dengan ID-nya. Jadi ini untuk value-nya berisi dengan ID. Lalu di sini ini dimunculkan untuk nama kategorinya, yaitu name. Oke. Selanjutnya di bawahnya select itu kita beri buttonnya. Di sini kita beri class from form group echo HTML submit button filter lalu kita beri kelas agar lebih cantik. Kita beri kelas button info atau primary atau info. Oke. Di sini lalu kita beri untuk tag tutup formnya. Kita beri tag tutup formnya, yaitu PHP active form and Oke, selanjutnya pada item controller, ini kita tutup. Di item controller kita tambahkan satu function lagi, yaitu untuk filternya.
Jadi function, kita tambahkan satu function untuk filternya. Jadi di sini kita tambahkan action filter. Oke, lalu di sini kita tambahkan satu variabel div y app. Bukan gitu. App dp. Selanjutnya request g app request lalu kita tambahkan satu variabel lagi yaitu rows. Nah, ini ambil dari dp, lalu create comment. Untuk komennya select all from item where kategori ID sama dengan kita binding kategori ID. Lalu kita bind value kategori ID, kita get kategori ID, lalu query all. Oke, selanjutnya variabel baru lagi, kategoris sama dengan item kategori find all. Lalu return this render, kita render ini ke view filter. Oke. Selanjutnya untuk rows tadi itu kita isi dengan rows. Lalu untuk kategoris juga sama, kita isi dengan kategoris. Oke, selanjutnya kita buat untuk view filternya di site. Kita buat filter.php. Nah, di sini karena kita akan membutuhkan helpers HTML, active form, dan juga URL. Jadi kita tambahkan dulu. Jadi mungkin kita ambil dari sini aja. URL. Oke. Ini kita kopas. Lalu di sini kita langsung ini aja, langsung kopas dari yang sini di bagian ini. Mulai sini sampai bawah. Enggak sampai bawah. Sampai sini. Ini kita kopas. Oh. Set. Kita rapihkan dulu. Lalu sebentar. Ini kita akan menambahkan beberapa atau mengedit beberapa code. Yang pertama di sini untuk item kategori kita ubah menjadi kategori. Oke, kita kopas saja. Kita save. Lalu di sini pada model ini kita ganti
menjadi rows. Oke, selanjutnya di sini pada pada optionnya yaitu kita lakukan beberapa konfigurasi untuk selected-nya. Jadi bentar-bentar di ini. Nah, ini kita tambahkan PHP echo kategori ID, salah, kategori bagian ID itu sama dengan y app request get kategori ID. Ini kenapa enggak otomatis ya? Oke, kategori ID tanda tanya ini sama berarti selected, namun kalau false berarti kita kosongin. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Di sini udah ada filternya. Oke, jadi coba kita lihat untuk jam, misal jam tangan kita filter. Oh, ternyata ada kesalahan di views item filter.php. Apa ini? The view file doesn't exist. Kategoris. Kita lihat di sini. Kategoris. Lalu tadi di set controller. Kategoris. Di sini ternyata ada kesalahan. Jadi pada action ini di filter itu kan dia mengarahnya actionnya itu ke item filter, sedangkan kita menaruh file filter.php-nya itu ke dalam site. Maka di item itu tidak ditemukan. Maka kita harus memindahnya ke item. Jadi kita coba ulang. Kita refresh. Coba ke jam tangan. Oke, masih error. Item name ini di item filter. Terus nah, di sini kesalahannya tuh pada view item filter. Jadi di filter, di filter. Di sini, oh ini tuh diganti. Dan seperti ini. Coba. Di item price-nya juga. Kita save, kita coba refresh lagi ke jam tangan. Oke, masih error. Di ini juga kayaknya. Lupa. Oke, kita coba sekali. Oh, bisa. Filter. Nah, di sini sudah tampil untuk filternya. Jadi coba kita lihat untuk tas. Filter. Nah, ini muncul tas. Lalu kita coba filter lagi untuk baju. Oke. Celana, filter. Oke. Jadi untuk percobaan atau latihan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.